Di video kali ini gue pengen ngelakuin unboxing lagi. Jadi mungkin kalian udah lihat postingan gue di komunitas gue baru aja beli 3 jam Q&Q lagi. Dan beberapa itu ada model yang baru keluar itu. Nggak baru-baru banget sih, cuman ya mungkin kayak tahun lalu lah. Atau lalu akhir gitu, Desember dan sebagainya. Ada juga yang modelnya sebenarnya udah sering kelihatan ya, cuman menurut gue untuk harganya, menurut gue value-nya bagus banget, jadi gue beli. Walaupun agak tinggi dibanding Q&Q biasanya, cuman menurut gue ada satu hal yang spesial gitu dari jam tangannya. Di video kali ini gue nggak bakal unboxing tiga sekaligus ya, gue bakal buka satu-satu, terus kita lihat jam tangannya kan. Jadi dari antara ini gue bakal pilih kayaknya sih yang di ujung ini dulu aja nih, jam tangan Q&Q ini. Nah di Q&Q ini dia itu nggak ada kode ya di boxnya, jadi boxnya semuanya sama ya rata-rata. Ya boxnya kayak gini. Q&Q Water Resist, an affordable brand of Citizen Watch Group, Tokyo/Japan since 1976. Tuh ini belakang ada informasi-informasinya, tapi ya berbeda setiap jamnya. Ya box biasa gitu ya. Dan yang gue pilih ini jam tangan Q&Q, menurut gue modelnya baru. Ntar nih kita lihat nih ya. Tuh ini ada kartu garansi. Cuman ya kartu garansi gue rasa sih untuk jam tangan harga segini ini gue beli kosa 200.000, 199.000 sih. Ya 200.000 lah. Jam segini menurut gue kartu garansinya malah justru biasanya ongkir dan sebagainya lebih mahal. Nah ini jam tangannya boxnya biasa, jadi ya kalau Q&Q mah boxnya gini-gini aja sih, gue bilang simple aja. Dan yang spesial tuh jam tangan yang pastinya ya. Nah inilah jam tangannya. Ini model Q&Q yang baru nih. Ini tipikal jam tangan yang gaya arahnya itu ke arah Luminox, terus jam tangan militer lainnya gitu. Kayak Casio MR 200H. Gue demen banget sama model jam tangan kayak gini. Ini Casio, kalau bisa lihat apa nih? V32A/004VG. Dia ada berbagai macam warna, ada hitam, full black, ada hitam, dial putih. Ada macam-macam lah pokoknya warnanya. Dan setelah gue ini baru keluar kayak Desember akhir, kalau nggak salah gue ingat gue baru lihat di Desember akhir. Dan gue udah naksir banget sama jam tangannya. Tuh, ini ada keterangan 10 bar. Apalagi nih? Strapnya abu ya. Dia ada pilihan strap juga. Ini abu. Dan strapnya ini dia silikon nih, kalau gue rasa sih. Soalnya dia lentur banget. Hampir kayak strap-strap yang biasanya kalian dapat di smartwatch gitu loh. Ini silikon nih, gue rasa sih. Tuh, kalian bisa lihat kelenturannya. Ini lentur nih, bagus strapnya. Kita copot tagnya dulu kali ya. Mengganggu nih. Nah sebelum kita masuk ke hal-hal yang tentang jam tangannya, gue mungkin bakal taruh ukurannya di sini. Mungkin gue ambil dari web atau ntar gue ukur sendiri. Ini cuman unboxing plus ya first impression ya. Jadi belum sampai review, belum sampai kesan-kesannya ya. Kita coba kletek dulu nih. Nah ini kode habis kletek lebih cakep nih kelihatannya. Gue kali ini nggak ada lighting ya, jadi harus gue centerin gini ya. Soalnya lighting gue kaki 3 itu tripod rusak, jadi gue belum ada lampu buat ngenopang si lampunya. Tuh ini gue kasih lighting dari belakang aja nih, pakai center. Tuh kan bisa lihat dialnya. Kacanya ini dia agak cembung gitu loh. Terus cembungnya itu kayak dalam gitu, kalau kalian lihat tuh. Dalam ya, dialnya dalam banget. Jadi tembok dinding dialnya itu tinggi, tapi entah kenapa gue kayak demennya gitu. Nah ini lock weight-nya juga kayak sekitar, ini 24 deh kayaknya lock weight-nya deh, 24 atau 22 nih. Gede nih lock weight-nya, jadi bisa buat main-main strap. Gue bakal coba juga ya. Oh caseback-nya beda daripada Q&Q biasa nih. Kalau gue lihat biasanya kan ada gambar perahu gitu ya, ini enggak. Ini Q&Q biasa tuh. Ada tulisannya. Finishingnya rapi sih, build quality ya. Ya kita bahas dialnya nih ya. Tuh dialnya gue pilih yang kayak gini, white dial. Karena gue demen white dial tuh dia kontras gitu, jadi enak tuh dipandang. Secara tampilan dari samping jam tangan ini dia agak bulat gitu kelihatannya ya, kalian bisa lihat deh. Agak cembung-cembung gitu. Dan gue suka, entah apa unik aja gitu. Ini gue kapan hari bakal bikin reviewnya yang full ulasan ya. Jadi ya, ntar gue bakal coba otak-atik jam tangan ini, baru ntar gue bikin reviewnya. Kita bahas dulu apa lagi nih. Dia ada loom ya di jarumnya, ada loom tuh. Detik ada, menit ada, jam ada, dan per angkanya di belakangnya itu ada loomnya. Ntar kita tes loomnya. Crownnya dia nggak screw down ya, jadi tinggal tarik dan dia udah berhenti tuh.
Water resist 10 bar itu udah standar basic Q&Q sih. Apa lagi nih? Oh ini nih, apa namanya, buckle dia basic Q&Q ya. Apa lagi? Oh, bezelnya, katanya bezel bisa diputer. Kita coba nih ya. Wow, bezel bisa diputer. Dan puternya itu dia ada kliknya, kalian dengar ya? Ini sih gua rasa ini 60 klik nih. Iya tuh, kayak per menitnya tuh 60 klik. Jadi bukan 120 ya. 60 klik umumnya yang pasti ada playback sih. Jadi karena kan dia nggak rapet ya. Kalau 120 kan dia rapet. Dan kliknya itu suara enak gitu. Gue kenapa gue demen. Kalian bayangin deh, di harga 200.000 dia udah dapet bezel yang bisa klik kayak gini. Sedangkan Casio MRW 200 di kosa 200 sampai 300 ribuan itu, atau ya bahkan udah lebih dari 300 mungkin ya, tergantung seller. Itu dia masih bezelnya friction. Nggak tahu emang sengaja Casio bikin gitu atau emang nggak tahu deh gimana. Ini harga 200.000 bezelnya udah klik. Jadi dia apa namanya? Jadi dia unidirectional, bukan bidirectional kayak MRW 200H ya. Dan ini suatu fitur yang unik gitu gue bilang. Jarang-jarang nih jam tangan harga segini bezelnya udah klik kayak gini. Tuh model cakep, gue demen. Dia military look banget ya. Mungkin strap sih abu sebenarnya cakep sih, cuman gue kayak pengen ganti ke hitam aja deh. Entah nih. Kita coba loomnya kali ya. Loomnya ini gue nggak sabar banget nih tes. Pakai center kayak gini. Kita coba sekejap. Tuh sekejap udah terang dia. Kayak cukup sensitif. Ya kan? Sekejap udah terang tuh. Gue coba centerin kayak gini. Gue kalau matiin lampu full ya, itu kamera gue nggak bisa fokus, jadi gue nggak bisa matiin total gelap. Kayak gini kita tes pakai tangan gini aja nih. Tuh kalian lihat sendiri loomnya. Jadi dia di apa samping-sampingnya ada dan di jarumnya ada. Jadi menurut gue itu bagus loomnya. Walaupun mungkin nggak paling terang ya, tapi menurut gue sih dia cukup responsif dan itu menurut gue bagus ya. Responsif dan terang tuh. Kalian bisa lihat tuh hijaunya. Responsif dan terang, jadi ya menurut gue sih udah cukup oke lah buat harga segini. Dari samping, so far gue demen sama jam tangannya, jadi gue pengen langsung coba aja. Ini kali ini gue lagi belakangan sering pakai Seiko yang satu ini nih. Kita coba ganti dengan jam tangan ini nih. Nah ini kalian bisa lihat jam tangannya dari tangan gue. Ternyata fittingnya enak banget loh. Kalian bisa lihat deh, dia lak-tulaknya itu pendek ternyata. Jadi pas banget di tangan gue. Tuh kalian bisa lihat, di tangan tuh rasanya enak tuh. Walaupun mungkin agak chunky ya katanya dari samping. Cuman entah kenapa gue demen aja estetik chunky itu kayak kayak pas gitu. Kok gue bilang sih, jadi nggak bisa dibilang chunky juga ya. Sebenarnya kelihatannya pas. Tuh gue demen dia laknya pendek ya. Jadi enak banget untuk dipakai nih. Terus ringan ya. Kalau mau buat olahraga dan sebagainya masih enak. Fitur bezelnya juga menurut gue sih cakep banget ya. Harga segini dapat klik bezel 60 klik menurut gue sih udah oke lah. Tuh dialnya warna putih jadi kontras juga ya. Enak nih jam tangan nih. So far gue demen banget sama jam tangan ini. Dan memang dari pas awal gue lihat di online shop gue udah pengen banget beli jam tangan satu ini. Cuman gue agak ragu gitu, perlu atau enggak gitu ya kan. Tapi ternyata oke juga jam tangannya. Dan gue demen sih sampai sekarang. Untuk saat ini. Dari unboxing, dari buka box sampai sekarang gue pakai di tangan, gue demen sama jam tangannya. Ya, jadi tadi itulah unboxing jam tangan Q&Q yang satu ini. So far gue demen sama jam tangannya dari awal buka box sampai sekarang gue pakai di tangan dan sekarang udah gue lepas. Jika gue tetap demen sama jam tangannya. Enak juga untuk dilihat kelihatannya. Dia bukan tipe jam tangan yang kelihatannya kayak murahan ternyata loh. 200.000 oke lah, walaupun seharga mungkin sedikit lebih tinggi daripada Q&Q yang biasa gue review yang 100.000-an gitu ya. Ini 200.000 jadi middle lah, nggak sampai superior tapi ya bukan yang terlalu general banget. Ada bezel klik, ada luminous oke, 100 meter water resistant. Strap bisa diganti-ganti karena ini strapnya lebar ya, jadi untuk nyari gampang. Ya, gue bakal pakai ini untuk beberapa lama dulu, ntar gue bikin ulasan full ya. Menurut gue ini Q&Q terbaik atau enggak nih. Untuk saat ini kayak ini satu Q&Q yang terbaik yang pernah gue punya nih kayak ini. Nggak tau deh, gue bakal coba pakai dulu di tangan. Untuk beberapa saat mungkin, ntar kalau gue ada kesan-kesan baru gue bikin video ulasan lebih lengkapnya ya.
Ya, jadi itu ya video unboxing untuk jam tangan satu ini. Bentar lagi gue bakal bikin unboxing untuk jam tangan berikutnya, jadi kalian tunggu aja videonya. Tapi untuk saat ini, itu aja video untuk kali ini. Kita bertemu lagi di pembahasan berikutnya nih.